Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini? Harus siap dong ya. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang penampakan alam di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian pernah pergi ke pantai, ke gunung, atau ke danau misalnya? Pasti pernah dong ke salah satunya. Nah, yang tadi Ibu sebutkan yaitu pantai, gunung, dan danau merupakan contoh dari penampakan alam. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu penampakan alam wilayah daratan. Apa sih penampakan alam wilayah daratan itu? Penampakan alam wilayah daratan merupakan permukaan bumi yang berbentuk padat, biasanya tidak digenangi air dan berada di atas permukaan air laut. Nah, penampakan alam wilayah daratan terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, gunung, lembah, bukit, dan tanjung. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah yang terletak di atas permukaan bumi antara ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi biasanya digunakan sebagai objek pariwisata. Nah, contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Puncak di Bogor, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu wilayah dataran rendah. Nah, wilayah dataran rendah merupakan wilayah yang terletak kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah dataran rendah biasanya digunakan sebagai tempat pemukiman, ya, sebagai tempat tinggal kita semua. Nah, wilayah dataran rendah ini juga biasa digunakan sebagai tempat industri. Kemudian, yang ketiga yaitu gunung. Gunung merupakan permukaan yang tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung biasanya digunakan sebagai objek wisata. Nah, gunung yang terletak di Indonesia, salah satu contohnya yaitu Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Jayawijaya di Papua yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Yang keempat yaitu wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan merupakan wilayah yang ketinggiannya terletak di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah pegunungan biasanya digunakan sebagai objek wisata dan pertanian. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia yaitu Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Yang kelima yaitu bukit. Bukit merupakan gundukan tanah yang tingginya lebih dari daerah sekitarnya. Nah, bukit biasanya dijadikan sebagai objek wisata juga. Salah satu contoh bukit yang ada di Indonesia yaitu Bukit Dinding di Kalimantan dan Bukit Karangwayang di Raja Ampat. Yang keenam yaitu lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang sangat rendah dan kumuh. Biasanya lembah berada di kaki gunung. Yang terakhir yaitu tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Nah, salah satu contoh tanjung yaitu Tanjung Aru di Kalimantan dan Tanjung Aptama di Sulawesi. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu penampakan alam wilayah perairan. Nah, penampakan alam wilayah perairan merupakan permukaan bumi yang digenangi oleh air dan biasanya didominasi oleh air.
Nah, penampakan alam wilayah perairan terdiri dari yang pertama yaitu danau. Danau merupakan daratan yang luas, bentuknya cekung dan berisi oleh air. Danau biasanya terbentuk akibat letusan gunung dan peristiwa alam lainnya. Selain itu, danau juga bisa terbentuk karena buatan manusia. Nah, contoh danau yang ada di Indonesia yaitu Danau Peso di Sulawesi Tengah, Danau Toba di Sumatera. Nah, danau-danau tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata. Yang selanjutnya yaitu laut. Laut merupakan penampakan alam perairan yang sangat luas. Nah, laut biasanya memisahkan antara pulau dengan pulau. Nah, di sini laut biasanya dijadikan sebagai objek wisata oleh masyarakat. Contoh laut yang ada di Indonesia banyak sekali ya. Misalnya Laut Jawa, Laut Bali, Laut Banda, dan masih banyak laut lainnya. Yang selanjutnya yaitu sungai. Sungai biasanya terletak di daerah yang sangat rendah. Dan air yang berada di sungai merupakan air yang berasal dari daerah yang tinggi karena sungai terdiri dari bagian hulu dan hilir. Nah, sungai juga biasanya dijadikan sebagai alat perairan, sebagai sarana irigasi oleh para petani. Kemudian sungai yang ada di Indonesia juga banyak sekali jenisnya. Nah, salah satu contohnya yaitu Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terbesar di daerah Jawa Tengah. Kemudian Sungai Musi. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada selat. Ya, selat merupakan perairan yang sempit, biasanya letaknya berada di antara dua pulau. Nah, selat di sini jaraknya sekitar antara 200 sampai 1000 meter. Kemudian ada pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang paling dekat dengan laut atau yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pantai ini biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi oleh masyarakat, baik dari masyarakat lokal maupun dari luar. Nah, pantai yang terkenal di Indonesia yaitu Pantai Kuta di Bali, Pantai Sanur di Bali juga, kemudian Pantai Raja Ampat. Selanjutnya yaitu rawa. Rawa merupakan daratan yang digenangi oleh air. Nah, rawa biasanya digunakan untuk perikanan dan hutan bakau. Rawa, salah satu ciri yang biasanya terdapat di rawa yaitu adanya tumbuhan eceng gondok. Nah, contoh rawa yang ada di Indonesia yaitu rawa pening, kemudian rawa mangrove. Nah, rawa pening itu berada di Semarang dan rawa mangrove itu berada di Bali. Nah, yang terakhir dari wilayah perairan yaitu samudra. Samudra merupakan wilayah perairan yang sangat luas. Samudra memisahkan dua benua. Nah, kalau di sini kan laut ya, tadi laut. Laut memisahkan dua pulau. Nah, kalau samudra memisahkan dua benua. Samudra di sini biasanya digunakan sebagai sarana perdagangan dan sarana transportasi internasional karena samudra tadi ya berbatasan dengan dua benua. Contoh samudra yaitu di Indonesia aja ya. Indonesia itu dibatasi oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itulah jenis penampakan alam di Indonesia, baik dari wilayah daratan maupun wilayah lautan. Nah, kita semua kan sudah mengetahui ya jenis-jenis penampakan alam tersebut. Nah, sekarang tugas kita yaitu menjaga kelestarian dari penampakan alam tersebut. Jangan sampai kita merusak penampakan alam tersebut dengan membuang sampah sembarangan,
merusak keindahan alam sekitarnya. Nah, itu semua tidak diperbolehkan. Kita harus menjaganya agar kenampakan alam tersebut tetap lestari ya. Yang terakhir, Ibu akan kasih kalian beberapa soal, kemudian kalian kerjakan ya soal tersebut. Nomor 1, jelaskan tiga contoh alam wilayah daratan. Nomor 2, jelaskan tiga contoh penampakan alam wilayah perairan. Nomor 3, sebutkan tiga manfaat yang dirasakan dari penampakan alam perairan. Sampai di sini pembelajaran pada pagi ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.